Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada ibadah Paskah saat ini, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di tengah keprihatinan karena pandemi COVID-19 saat ini, kita tetap bisa merayakan Paskah, walaupun dalam kesederhanaan. Ini adalah kebaikan, juga kemurahan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, kita harus selalu berusaha mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersyukur. Mengapa? Karena banyak orang Kristen yang suka lupa akan kebaikan Tuhan. Memang, lupa merupakan salah satu sifat dari manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Lupa bukan hanya monopoli orang lanjut usia. Orang muda bahkan anak kecil pun bisa lupa. Jadi lupa itu wajar. Saya teringat ada satu cerita, ada seorang bapak mengantar istrinya ke pasar. Sesudah istrinya turun dari kendaraan, bapak ini terus pergi ke sebuah warung kopi. Di sana ia ketemu dengan teman-temannya dan ngobrollah mereka. Ke sana kemari ngobrol apapun. Setelah sekian lama berada di situ, bapak ini lalu pulang ke rumahnya yang jaraknya kira-kira 10 km dari pasar. Nah, setibanya di rumah, datang seorang ibu tetangganya mau ketemu istrinya. "Pak, permisi, selamat siang," kata ibu tetangga itu. "Mau ketemu ibu, ibu ada?" Terus si bapak ini menjawab, "Oh, istri saya. Istri saya, astaga," dia pukul dahinya. "Istri saya ketinggalan di pasar. Saya lupa menjemputnya tadi." Langsung bapak ini cepat-cepat mengambil kendaraannya untuk menjemput istrinya yang masih di pasar. 10 km. Sampai di pasar, istrinya dengan belanjaannya sudah wow gitu ya. Antara sudah capek, jengkel, baru dijemput sekarang. Saudara, ini cuma contoh tentang seseorang yang mengalami lupa dalam hidupnya. Ya, mudah-mudahan di Jemaat Immanuel Batam ini tidak ada bapak-bapak yang lupa istrinya di pasar ya. Jadi sekali lagi, lupa itu wajar. Namanya juga manusia. Ya, saudara-saudara. Tetapi walaupun lupa itu wajar, tetap usahakanlah jangan sampai lupa pada Tuhan, lupa pada kebaikan Tuhan, lupa pada perkataan Tuhan. Bisa repot dan runyam akibatnya. Dan itulah yang terjadi dengan para perempuan dalam bacaan kita tadi, yang datang ke kubur Yesus pada subuh hari. Para perempuan itu ialah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah dan meminyaki jenazah Yesus. Mereka lupa pada perkataan Yesus tempo hari. Yesus pernah berkata bahwa seperti Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, maka Yesus pun akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40. Artinya Yesus akan mati dan dikuburkan selama 3 hari, lalu akan bangkit kembali. Atau juga perkataan Yesus dalam Yohanes 2 ayat 19. Demikian, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Saudara-saudara, itu pun artinya sama, yaitu Yesus akan mati, istilahnya bait Allah yang dirombak, dan hari ketiga dia akan bangkit, istilahnya bait Allah didirikan kembali. Nah, karena para perempuan itu lupa perkataan Yesus, maka terjadilah hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Mari kita lihat hal-hal itu dan apa maknanya bagi kita. Hal yang pertama yang terjadi karena para perempuan lupa perkataan Yesus, yaitu kerepotan untuk pergi ke kubur.
kerepotan untuk pergi ke kubur. Para perempuan itu pergi ke kubur Yesus sebenarnya merupakan usaha yang mubazir. Bila mereka sungguh-sungguh ingat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari yang ketiga, mereka tidak perlu repot dan susah pergi subuh-subuh ke kubur Yesus. Begitu pula dengan kita, saudara-saudara. Dalam hidup ini sering kita berlelah-lelah dengan percuma, karena kita lupa perkataan Yesus. Sering kita repot dan bekerja dengan sia-sia, karena kita lebih ingat perkataan dan petunjuk yang lain daripada ingat perkataan dan pengajaran Yesus. Misalnya, ada yang berkata, banyak kerja, banyak hasil. Atau perkataan, time is money. Lalu kita bekerja setengah mati. Bekerja sekeras-kerasnya, sampai lupa semua, termasuk lupa pada Tuhan. Padahal Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Yesus minta cari Tuhan, utamakan Tuhan dulu. Nanti semuanya ditambahkan, sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Hal kedua yang terjadi karena para perempuan lupa perkataan Yesus, yaitu kebingungan untuk menggeser batu penutup kubur. Kebingungan untuk menggeser batu penutup kubur. Batu itu sangat besar dan sangat berat, sehingga para perempuan itu kehilangan akal. Bagaimana menggulingkan batu yang besar dan berat itu? Saudara-saudara, batu di sini bisa diibaratkan sebagai beban-beban pergumulan yang berat. Bukankah kita pun tidak jarang kebingungan untuk menggulingkan batu-batu pergumulan kita? Bukankah kita pun tidak jarang kebingungan menyelesaikan masalah-masalah berat dalam hidup kita? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ini terjadi karena kita lupa dan tidak berpegang pada perkataan Yesus. Yesus sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Lalu hal yang ketiga yang terjadi karena para perempuan lupa perkataan Yesus, yaitu keheranan karena kubur kosong. Keheranan karena kubur kosong. Mestinya mereka tidak perlu heran bila ingat pada perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah kita pun sering begitu? Mencari Yesus di kubur yang kosong, atau mencari Yesus di tempat yang salah. Mencari Yesus di Gunung Kawi, mencari Yesus di tempat-tempat perjudian, atau mencari Yesus di markas pengedar narkoba. Bagaimana itu? Akibatnya kita tidak bisa menemukan dia, atau kita tidak bertemu dengan Yesus. Kalau kita ingin bertemu Yesus, kita harus ingat perkataannya dan mencarinya di tempat yang benar. Misalnya dalam persekutuan ibadah, jemaat, dan semacam itu. Lalu hal yang keempat yang terjadi karena para perempuan lupa perkataan Yesus, yaitu kesedihan yang berlarut-larut. Kesedihan yang berlarut-larut. Mereka sedih karena mengira Yesus masih mati dan tetap mati. Padahal sebenarnya Yesus sudah bangkit dan hidup. Ya, karena lupa pada perkataan Yesus, maka Yesus masih mati dalam hati dan jiwa mereka. Dan kesedihan yang menguasai mereka. Saudara-saudara, banyak kejadian dan masalah dalam hidup ini yang membuat kita juga sedih. Dan hal itu wajar sekali, manusiawi sekali. Tapi, walau demikian, kita tidak perlu berlarut-larut tenggelam dalam kesedihan bila kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dan menang. Sebab kemenangannya adalah kemenangan kita juga. Orang Kristen yang berlarut-larut tenggelam dalam kesedihan adalah orang Kristen yang lupa perkataan Yesus. Bagi mereka Yesus masih mati dan tetap mati. Sehingga pantaslah
bila mereka selalu putus asa dan tidak punya pengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, bisa lupa yang lain, tapi jangan sampai lupa pada Tuhan. Bisa lupa apapun, tapi janganlah lupa pada perkataan Tuhan. Bisa runyam nanti. Nah, lalu para perempuan itu bertemu malaikat Tuhan dalam kubur Yesus. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Setelah malaikat berkata demikian, barulah para perempuan itu ingat kembali perkataan Yesus tempo hari, bahwa Yesus akan mati, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Inilah pula artinya batu yang terguling dan kubur yang kosong, yaitu Yesus sudah bangkit dan hidup. Yesus sudah mengalahkan maut. Ya saudara-saudara, Yesus sudah bangkit dan hidup. Tapi sayangnya, banyak orang Kristen justru yang mati, dalam tanda kutip, yang belum bangkit. Apanya yang mati? Saya catat beberapa di sini. Yang pertama, kerajinannya mati. Dulu rajin sekali bersekutu. Kalau dia seorang hamba Tuhan, rajin sekali melayani. Sekarang malasnya minta ampun. Yang dicari, yang dikejar cuman nonton televisi, olahraga, melakukan hal-hal yang lain. Tidak lagi ingat bersekutu maupun melayani Tuhan. Kerajinannya mati. Yang kedua saya catat, kasihnya mati. Tuhan Yesus minta kita mengasihi banyak orang, semua orang, bahkan orang yang memusuhi kita, orang yang sudah bersalah kepada kita, tapi dia menyadari kesalahannya, minta maaf. Kita harus tetap mengasihi dan memaafkan. Tapi ada orang Kristen yang kasihnya mati, tidak bisa lagi memaafkan dan mengampuni kesalahan orang kepadanya. Pernah ada orang di salah satu jemaat di Jakarta yang berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, silakan suruh saya melakukan apa saja. Ngepel gereja juga oke. Bersihkan halaman gereja, antar surat gereja, saya siap lakukan. Tapi tolong jangan suruh saya satu hal. Jangan suruh saya mengampuni orang itu," dia tunjuk seseorang. "Sampai mati saya tidak akan bisa mengampuni dia." Wow, luar biasa ya orang ini. Kasihnya mati. Tidak ada maaf bagi orang yang sudah bersalah kepadanya. Padahal Tuhan tidak perintahkan seperti itu. Hal yang ketiga saya catat, ada orang Kristen yang tanggung jawabnya mati. Selalu melalaikan tugas, melalaikan kewajibannya. Kalau melakukan sesuatu dan berbuat salah, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau bertanggung jawab. Ini persis seperti Adam dan Hawa di Taman Getsemani, di Taman Eden maksud saya. Mereka sudah memakan buah larangan Tuhan, tapi setelah itu lepas tanggung jawab, melempar kesalahan kepada yang lain. Hal yang keempat saya catat, ada orang Kristen yang hati nuraninya mati. Tidak mempunyai belas kasihan kepada sesama. Terutama kepada mereka yang susah, yang menderita, yang membutuhkan bantuan. Hatinya seperti beku. Prinsip mereka cuek is the best. Ya. Atau EGP, emang gua pikirin. Mereka hanya hidup dengan dirinya sendiri, tidak mau tahu orang lain. Hati nuraninya mati. Hal yang kelima yang saya catat, yaitu kesetiaannya mati. Kesetiaannya mati. Orang yang seperti ini gampang berkhianat, termasuk mengkhianati Tuhan. Saudara-saudara, waktu pemberkatan perkawinan, berjanji akan setia kepada pasangan.
Tapi setelah sekian tahun menikah, ada godaan dari pria atau wanita lain, terikut. Mana janjinya? Mana kesetiaannya kepada pasangan? Sudah tidak ada lagi. Atau orang yang diteguhkan sidi. Waktu peneguhan sidi menjawab dengan mantap, ya dengan segenap hatiku. Mau setia ikut Yesus. Tapi ada godaan sedikit, apakah harta atau kedudukan, Yesus dia buang. Kesetiaannya mati. Dan yang keenam, ini yang termasuk juga gawat, imannya mati. Imannya mati. Hidupnya jauh dari Tuhan. Bahkan sudah tidak mempercayai kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan. Lalu berbuat sesuka hati. Melakukan dosa pun gak apa-apa. Karena dianggap Tuhan tidak ada. Saudara, ada seorang pengarang terkenal menulis satu buku cerita. Dalam bukunya dia mengisahkan tentang seorang profesor yang membuat suatu eksperimen dengan mayat-mayat manusia di satu pulau terpencil. Mayat-mayat manusia itu diberi suntikan cairan dari formula ciptaannya. Dan setelah disuntik, sungguh mengejutkan. 5 menit kemudian, mayat-mayat itu hidup. Mereka mulai bergerak, lalu bangun dengan kaku, dan mulai beraktivitas. Ada mayat yang membaca koran. Ada mayat yang bermain tenis. Ya. Ada mayat yang sedang berjalan masuk ke dalam gedung gereja yang sudah rusak. Dan sebagainya. Tapi, walaupun mereka bergerak dan beraktivitas, mereka tetap mayat. Karena tidak bernyawa dan tidak bernafas. Alias zombie atau mayat hidup. Dan akhirnya, menurut cerita itu, para zombie itu membunuh sang profesor. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus jujur. Bukankah zaman sekarang ini juga banyak zombie di gereja? Mereka ini kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati. Kerajinannya mati, kasihnya mati, hati nuraninya mati, imannya mati. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk para zombie itu atau bukan? Kalau kita termasuk para zombie itu, mari saudara-saudara kita buka hati kita bagi Yesus. Bagi Yesus yang sudah bangkit itu. Supaya juga membangkitkan kita dari kematian. Dan memberikan kehidupan baru bagi kita. Sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Nah, sesudah kehidupan kita dibaharui oleh Yesus, maka Ia pun menugaskan kita untuk memberitakan kebangkitannya kepada dunia. Dengan kuasa kebangkitannya, Yesus beri dorongan semangat kepada kita untuk melanjutkan tugas pelayanannya. Mari saudara-saudara, kita laksanakan tugas panggilan pelayanan kita dengan setia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada tahun 2020 ini, Engkau masih berkenan kami bisa merayakan Paskah, kebangkitan Yesus. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Yesus sudah menang, dan kemenangan Yesus juga menjadi kemenangan kami umat-Mu yang percaya dan setia. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Tolong kami Roh Kudus dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan, dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kebangkitan Yesus memberi kehidupan baru kepada kami, mengubah hidup kami, dan selanjutnya memberi dorongan semangat kami dapat terus menjadi saksi Tuhan Yesus
memberitakan kebangkitan-Mu bagi dunia, sehingga banyak orang mengenal-Mu dan diselamatkan. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk pandemi virus corona yang melanda dunia, bahkan Indonesia juga sampai di Batam ini. Mohon kasih sayang Tuhan kepada para korban, para pasien yang tertular virus tersebut. Engkau boleh tolong jamah, pulihkan, sembuhkan. Beri kekuatan iman kepada anak-anak-Mu yang tertular virus itu. Tapi juga semua pasien yang tertular, beri mereka semangat, beri mereka hati yang gembira, sehingga menambah daya tahan tubuh dan boleh tersembuhkan. Mereka yang kehilangan anggota keluarga karena virus tersebut, Tuhan juga hibur, kuatkan mereka dengan kuasa kebangkitan-Mu. Kasihani mereka Tuhan. Pakai kami juga menjadi alat penghiburan Tuhan bagi mereka. Kami doakan untuk mereka-mereka yang berada di garis depan dalam menangani pandemi virus corona ini. Apakah tim medis, kepolisian, TNI, dan badan-badan lainnya yang dibentuk pemerintah. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka dapat mengatasi wabah ini dengan baik, sehingga tidak makin banyak jatuh korban dan boleh dapat segera kembali hidup dalam keadaan yang normal karena pertolongan-Mu. Engkau lindungi jemaat-Mu di GPIB Immanuel Batam dari ancaman virus corona, bahkan dari ancaman bahaya apapun. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus menguasai seluruh anggota jemaat-Mu di GPIB Immanuel Batam ini. Dan pakai seluruh warga jemaat menjadi alat dan saksi Tuhan kepada dunia. Sertai kehidupan kami selanjutnya dengan kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kemenangan-Mu, menjadi kemenangan kami juga. Terima kasih ya Tuhan, kami pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami dan keluarga kami hanya dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Kami naikkan doa ini dengan penuh rasa syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu dan yang terus menyertai kehidupan kami dan memberkati. Amin.